Selamat siang adik-adik sekalian, salam sehat selalu. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita yaitu mengenai pedoman penulisan makalah seminar. Ya. Yang pertama, Ibu singgung dulu mengenai bentuk makalah, bentuk mata kuliah. Ini sepertinya di awal sudah Ibu jelaskan ya, di awal perkuliahan sudah bahwa seminar itu adalah salah satu mata kuliah dari kurikulum nasional fisika yang bertujuan melatih mahasiswa dalam merujuk informasi-informasi ilmiah, mengetahui tata cara dan metode penelitian ilmiah, serta menuangkan pemikiran keilmuannya baik dalam bentuk bahasa lisan dan atau tulisan. Mata kuliah seminar dengan kode FI 019531 ditawarkan di setiap semester akademik dengan bobot 2 SKS dan dengan persyaratan peserta kuliah sebagaimana yang telah ditetapkan pada pedoman ini. Nah, itulah sekilas bentuk mata kuliah seminar yang sudah dan sedang kita laksanakan. Nah, ini ada beberapa persyaratan untuk mengambil mata kuliah seminar. Ini sudah Ibu bahas di awal kuliah. Sepertinya ini tidak perlu Ibu sampaikan lagi. Kemudian sistem perkuliahan juga sudah Ibu jelaskan bahwa sistem perkuliahan karena situasi pandemi sekarang ini bahwa sistem perkuliahan kita laksanakan secara online. Nah, berikutnya ya, secara online, tatap muka kita lakukan dengan online. Kalau fasilitas yang kita manfaatkan sama ya, kita menggunakan PowerPoint, ya, PowerPoint atau laptop atau bentuk diskusi, ya, atau diskusi dalam WA group biasa sering kita lakukan ya untuk menentukan seperti salah satunya penentuan judul makalah seminar yang menjadi tugas kalian untuk menyelesaikan mata kuliah seminar ini. Ini metode ceramah sudah ini kita lakukan ya, itu presentasi yang dimaksud. Kemudian, nah di akhir atau penugasan terakhir dari mata kuliah seminar ini adalah pembuatan seminar atau pembuatan makalah seminar. Ya. Nah, dalam kegiatan ini setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah seminar diwajibkan membuat laporan dalam bentuk makalah ilmiah di bidang fisika. Ya. Topik makalah dapat berasal dari keinginan mahasiswa ataupun ide dari dosen pembimbing. Ya, mohon dicatat. Kemudian pembimbing seminar. Ya. Dalam menyusun makalah untuk mata kuliah seminar ini, mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen fisika ya, atau disetujui atau ditunjuk oleh komisi seminar dan tugas akhir. Pembimbing seminar berkewajiban membimbing mahasiswa selama menyusun seminar, wajib mengisi kartu bimbingan seminar, dengan jangka waktu penyusunan makalah seminar adalah 4 minggu. Nah, ini coba diperhatikan ya, bahwa waktu penyusunan makalah seminar itu 4 minggu. Ya. Di samping itu, pembimbing mempunyai tugas untuk memberikan pengesahan pada makalah seminar dan menilai apakah makalah seminar ini sudah layak disidangkan atau diseminarkan pada suatu forum seminar. Itu pembimbing yang menilai ya, apakah makalah seminar yang sudah kalian buat itu sudah cukup atau sudah memenuhi syarat untuk diseminarkan dalam suatu forum. Itu. Nah, berikutnya metode penulisan seminar. Ya. Metode penulisan seminar mengacu pada aturan atau pedoman penulisan tugas akhir yang terdapat pada buku pedoman ini. Nanti Ibu langsung jelaskan pada template-nya ya, mungkin lebih istilahnya lebih eksplisit, lebih real. Kalian akan lihat seperti apa sih bentuk makalah atau format penulisan makalah seminar tersebut ya. Nah, secara umum ya format makalah seminar terdiri dari bagian awal,
bagian utama dan bagian akhir dengan penjelasan sebagai berikut. Jadi ada tiga bagian besar ya, awal, bagian utama, dan bagian akhir atau bagian penutup. Untuk bagian awal, ya, bagian awal itu mencakup, ini secara berurutan ya, ada sampul depan, lembar judul, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, ini termasuk bagian awal ya. Nah, sampul depan itu memuat judul, ada lambang universitas, nama mahasiswa, nama institusi, nama kota tempat universitas berada, dan tahun. Nah, itulah isinya di sampul depan. Kemudian warna sampul depan adalah biru muda, ya, dengan ukuran kertas A4. Ya. Contoh sampul depan, lihat lampiran. Nah, nanti ditampilkan ya. Berikutnya, ini termasuk syarat ya. Judul seminar harus memenuhi kriteria singkat, jelas, dan menunjukkan masalah yang diteliti secara spesifik serta tidak membuka peluang penafsiran yang beragam, tidak ambigu ya, atau tidak memiliki banyak makna seperti itu. Jadi harus jelas, singkat, dan lugas seperti itu ya. Nah, di bawah judul ditulis kata seminar. Nah, nanti mungkin lebih jelas kalian lihat di formatnya ya, format penulisan. Kemudian lambang Universitas Udayana berdiameter 4 cm. Ini sudah ada ukurannya, tolong diperhatikan nanti pada saat mempersiapkan makalah seminarnya. Kemudian nama mahasiswa yang harus dituliskan secara lengkap tanpa singkatan. Jangan mencantumkan nomor induk mahasiswa. Nah, di halaman depan ini ya. Nah, berikutnya nama institusi yang mencakup nama jurusan, kemudian ada fakultas dan universitas, disusun secara berurutan ke bawah. Ya. Tahun yang dimaksud adalah tahun pelaksanaan penilaian seminar. Jadi, tahun pelaksanaan penilaian seminar. Nah, berikutnya untuk lembar judul, ya, setelah halaman setelah sampul depan itu ada lembar judul. Lembar judul sama seperti sampul depan. Ya, jadi kalau bilang sama seperti sampul depan berarti isinya seperti ini ya. Lembar pengesahan ini memuat tulisan, ada lembar pengesahan seminar itu di tengah, ada judulnya, ada bidang minat kalian, nama penyusun, nomor induk mahasiswa disusun ke bawah dengan posisi align left, rata kiri ya. Kolom persetujuan untuk dosen pembimbing 1 ada nama dan NIP, atas sepengetahuan ketua program studi atau prodi fisika, nama dan NIP. Nanti dilihat di format penulisan ya. Nah, abstrak. Abstrak memuat nama penyusun, judul seminar, dan nama pembimbing. Di bawahnya tulis kata abstrak. Nah, seperti penulisan artikel ilmiah ya. Abstrak memuat uraian singkat mengenai tujuan dan sasaran, metode, dan hasil pembahasan. Abstrak disertai dengan kata kunci atau keyword 5-6 kata kunci ya, yang diletakkan pada bagian bawah paragraf. Ada kata kuncinya ya. Nah, berikutnya setelah abstrak yang termasuk bagian awal itu ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Itu termasuk semuanya ini termasuk di bagian awal dari makalah seminar kalian. Kemudian berikutnya bagian utama, itu bagian B ya. Bagian utama ini memuat bab-bab inti dari makalah seminar, yaitu pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian. Kalau ini makalah seminar yang kalian tulis itu merupakan hasil dari penelitian. Kemudian ada pembahasan, bab pembahasan ya, dan terakhir adalah bab penutup. Itu adalah bagian utama. Nah, bab 1 atau pendahuluan itu memuat latar belakang biasanya ya, rumusan masalah ada di situ, batasan masalah, tujuan, manfaat, metode penulisan,
Ya, nah, bagaimana seminar ini dibuat? Apakah hasil pengamatan, maksudnya metode penulisan makalah seminar ini, yaitu isinya bagaimana makalah seminar ini dibuat? Apakah hasil pengamatan, apakah hasil survei, atau merupakan studi pustaka, atau bahkan merupakan hasil dari suatu penelitian. Itu. Jadi metode penulisannya akan sesuai dengan seperti apa makalah seminar yang kalian buat. Ya. Termasuk yang mana? Termasuk studi pustaka kah? Termasuk hasil penelitian kah? Sehingga seperti ini. Ya. Nah, berikutnya bab 2. Kalau yang diseminarkan adalah hasil dari penelitian atau tugas akhir, nah ini ya. Atau di sini penelitian secara umum ya, ini bukan tugas akhir ya. Nah, Ibu buat begini saja. Ya. Penelitian, maka penulisan bab 2 ini isinya adalah tinjauan pustaka. Ya. Jadi tinjauan pustaka, jadi segala teori yang diperlukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ya, permasalahan yang kalian angkat dalam penelitian ini gitu. Kalau dia merupakan hasil penelitian ya. Nah, bab 3 ada metode penelitian ya. Kalau bersifat umum, seperti hasil studi atau tinjauan pustaka, bab ini berisikan tentang metode penulisan makalah seminar tersebut. Jadi kalau makalah seminarnya itu merupakan hasil dari suatu penelitian, jadi bab 3 kalian tulis metode penelitiannya, ya cara-cara kalian dalam melakukan eksperimen, cara-cara kalian dalam mengambil data dalam penelitian tersebut, itu yang kalian tulis di bab 3. Tetapi kalau makalah seminarnya adalah merupakan suatu hasil studi atau merupakan tinjauan pustaka, so di bab 3 itu isinya adalah metode penulisan makalah seminar ini atau makalah seminar kalian. Jadi metode yang digunakan adalah metode tinjauan pustaka atau dengan membaca beberapa pustaka ya, yang tentunya merupakan jurnal atau proceeding atau buku-buku textbook yang mendukung dalam penyelesaian masalah yang sudah kalian angkat itu, tetapi secara tinjauan pustaka seperti itu yang kalian jelaskan di metode penelitian, tetapi namanya nanti bukan metode penelitian, metode penulisan ya. Nah, berikutnya bab 4. Nah, setelah ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian atau metode penulisan, kemudian berikutnya masuk ke bab 4, pembahasan. Ya. Bab 4, kalau hasil penelitian sudah jelas ya, data itu kalian olah di sini, data apa yang diperoleh, kemudian diolah seperti apa, itu diceritakan di sini. Dan juga ditampilkan grafik, kemudian diuraikan. Kalau dapat grafik seperti ini, apa artinya? Itu diuraikan di sini juga di pembahasan. Ya. Nah, kalau merupakan studi pustaka, jadi kalian dari pendapat-pendapat atau dari hasil-hasil pengamatan yang sudah dilaporkan oleh beberapa jurnal yang kalian pilih, yang menurut kalian itu bisa membantu menjelaskan masalah yang kalian angkat dalam makalah seminar ini. Nah, dari situlah kalian ini mengaitkan bahwa makalah yang kalian angkat itu kira-kira bisa atau bisa diselesaikan dengan metode A seperti yang telah dilaporkan oleh si Budi misalnya, dan metode B seperti yang dilaporkan oleh Ani begitu. Di sini dibahas ya. Bisa kalau kalian dapat data di grafik di sumber jurnal atau sumber pustaka yang kalian pilih, itu bisa kalian olah ya, bisa kalian tampilkan dalam bentuk grafik untuk lebih mudah menjelaskan, jadi eye catching gitu ya. Jadi kalau grafik biasanya lebih mudah, tambah pertambahannya curam atau dia bertambah sedikit demi sedikit seperti itu ya, mungkin lebih mudah. Nah, di situ bisa kalian juga tuliskan di merupakan pembahasan ya, di pembahasan. Nah, setelah pembahasan selesai dilakukan, maka tiba bab terakhir, itu adalah penutup ya, menuliskan kesimpulan dan juga kalau ada yang diperlukan itu saran juga seperti itu.
Jadi bab terakhir ini isinya bisa kesimpulan dan saran, atau kalau tidak ada saran bisa kesimpulan saja. Kesimpulan yang kalian tulis namanya saja kesimpulan ya. Jadi kesimpulan ini pada intinya adalah merupakan jawaban dari perumusan masalah yang kalian angkat. Jadi di sini ada pertanyaannya di bab 1 itu di bagian rumusan masalah, kemudian di penutup itu adalah merupakan penyelesaian atau jawaban dari rumusan masalah yang dimaksud, seperti itu ya. Eksplisitnya seperti itu. Itulah isinya penutup. Nah, kalau saran isinya misalnya, nah dari penelitian ini, misalnya dari makalah seminar ini ternyata terdapat ide yang sangat menarik, mungkin lebih bagus kalau bisa dilakukan secara penelitian atau dilakukan eksperimen sehingga hasilnya lebih eksplisit. Apakah benar seperti yang diuraikan oleh si A dan si B? Apakah topik ini bisa dikerjakan dengan menggunakan metode yang sudah dilaporkan oleh si A dan si B tadi? Seperti itu dia. Boleh saran seperti itu ya. Nah, yang terakhir, bagian terakhir. Untuk bagian akhir ini memuat daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka tentunya buku-buku textbook atau jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Demikian juga proseding baik proseding nasional maupun proseding internasional yang kalian memang pakai ya. Kalian perlukan dalam penulisan makalah seminar ini. Jangan ditulis semua ya, jangan ditulis semua. Tulislah yang memang benar-benar kalian pakai seperti itu ya. Berikutnya untuk lampiran ya, ini untuk di lampiran jadi bisa hal-hal penting yang perlu kalian ini tampilkan di sini. Misalnya kalau ada hasil pengukuran, misalnya hasil penelitiannya data mentahnya tuh besar sekali berupa angka-angka seperti misalnya spektrum FTIR itu angka-angkanya, atau dari hasil katakan XRD itu bisa kalian tulis di lampiran. Atau misalnya kalau yang tinjauan pustaka misalnya ada penurunan rumus yang cukup panjang, itu bisa kalian tulis di lampiran, mungkin diisi appendix di situ ya, sehingga kalau penurunan secara lengkap bisa nanti kalau orang tertarik dalam membaca, pada saat membaca makalah kalian bisa dia pergi ke lampiran untuk melihat dari mana sih datangnya rumus ini, seperti itu ya. Itulah gunanya lampiran ya, baik bisa data mentah diisinya di situ, atau misalnya kalian mau menampilkan beberapa foto misalnya yang sangat penting dalam berkenaan dengan proses pelaksanaan penelitian. Kalau kalian penelitian seperti itu bisa ditaruh di lampiran ya. Nah, itu bentuk atau format makalah seminar secara umum ya, dan isinya apa isinya itu secara umum sudah ibu jelaskan. Nah, berikutnya kalau sudah selesai prosesnya ini dan kalian sudah mendapat bimbingan dan makalahnya sudah siap dikumpulkan ya. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap penilaian berikutnya, yaitu presentasi makalah seminar. Jadi kalau sudah selesai penyusunannya, dosen pembimbingnya sudah menyetujui, tim komisi sudah menyetujui, sehingga kalian bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu presentasi makalah seminar. Presentasi makalah seminar wajib dilakukan oleh semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah seminar dalam sebuah sidang terbuka. Dalam pengertian, setiap mahasiswa dan dosen program studi fisika yang berminat terhadap topik yang akan dipresentasikan dapat menghadirinya. Itu nama istilahnya terbuka ya. Jadi setiap mahasiswa, setiap dosen, di samping ada dosen penguji ya. Jadwal presentasi seminar dapat dikeluarkan untuk setiap peserta mata kuliah seminar jika yang bersangkutan telah mendaftarkan diri ke komisi seminar dan tugas akhir dengan menyertakan kartu hadir, kartu bimbingan seminar, dan daftar nilai akademik. Ini tolong disiapkan nanti juga ya pada saat persiapan untuk langkah tahap presentasi makalah seminar. Naskah seminar harus sudah diserahkan ke tim penguji paling lambat 5 hari sebelum jadwal yang telah ditentukan. Nah, silahkan kalian berhitung ya. Sekarang itu sudah akhir Oktober. Kalian masih punya waktu Oktober, November, Desember ya.
kalau dihitung bulannya, tetapi itu waktunya masih singkat karena banyak liburnya. Karena ada Hari Raya Galungan, Kuningan, itu silakan dimanfaatkan waktu dengan baik sehingga 5 hari sebelum hari jadwal ujian itu bisa kalian sudah memberikan ke tim penguji ya makalah seminar kalian supaya tidak ada komplain lagi ya. Berikutnya, tim penguji seminar terdiri dari 1 orang pembimbing dan 3 orang dosen penguji. Tim penguji ditunjuk oleh ketua komisi seminar, PKL dan tugas akhir. Jadi komisi yang menentukan siapa-siapa sebagai dosen penguji kalian. Ya. Pelaksanaan presentasi seminar dapat dilakukan jika tim penguji yang hadir adalah dosen pembimbing dan minimal 2 orang dosen penguji. Ya, di sini ada 3 orang dosen penguji, tetapi kalau salah satu berhalangan, kalian masih bisa melaksanakan ujian atau presentasi makalah seminar itu. Seperti itu. Presentasi seminar dilakukan secara terjadwal yang ditentukan oleh komisi seminar dan tugas akhir dengan alokasi waktu 60 menit dengan rincian sebagai berikut. Ada presentasi makalah maksimal 20 menit, dan diskusi dan tanya jawab itu minimum 40 menit. Tolong diperhatikan waktunya, terutama waktu presentasi ya. Susunlah PowerPoint yang bisa mewakili ya keseluruhan isi dari makalah seminar yang sudah kalian tulis. Dan itu juga perhitungkan kalau jumlah PowerPoint-nya 10 lembar atau 20 lembar dengan topik yang seperti itu, setiap lembarnya kalian isi seperti apa menulisnya, cukup enggak waktu 20 menit yang disediakan supaya enggak mengambil banyak waktunya. Kalau waktunya banyak tentu saja tidak sesuai, tidak tepat dengan apa istilahnya yang sudah direncanakan, maka nilainya bisa dipengaruhi oleh keteledoran tersebut ya. Nah, juga ini tolong disiapkan. Kalian bukan hanya sekedar menulis saja, bukan hanya sekedar mengikuti format saja dalam penulisan makalah seminar ini, tetapi kalian harus bisa menjawab ya pertanyaan tentang hal-hal yang berkenaan dengan topik atau tema dari makalah seminar kalian. Dan sedikit kalian harus sudah bisa paham ya sedikit sebelah kiri atau sebelah kanan atau di depan atau di belakang dari topik yang sudah kalian tulis. Itu kewajiban kalian untuk siap bisa menjawab seandainya pertanyaan bisa seperti itu ya. Bukan melebar tapi sedikit di sebelah kiri, sedikit sebelah kanan. Mudah-mudahan kalian paham maksud Ibu ya. Seperti itu ya. Mohon juga disiapkan dengan baik. Walaupun makalah yang kalian tulis sangat bagus, tetapi kalian pada saat presentasi tidak memuaskan dosen penguji, tak penampilannya tidak cukup baik, dan juga pada saat ditanya diajukan pertanyaan kalian juga tidak bisa menjawabnya. Nah, itu sangat mempengaruhi nanti penilaian kalian seperti itu ya. Jadi supaya tidak kesannya rusak panas bertahun-tahun dihapuskan oleh hujan sehari, supaya tidak seperti itu ya. Kalian sudah mengikuti mata kuliah rangkaian mata kuliah seminar ini, kalian sudah berusaha mengikuti aturan penulisan makalah seminar dengan baik, tetapi pada saat presentasi kalian tidak bisa menjawab apa-apa. Nah, itu bisa 50% itu mempengaruhi nilai kalian. Artinya kalian tidak menguasai apa yang kalian presentasikan seperti itu. Ya. Nah, untuk penilaian seminar, nah ini penilaian seminar yang sudah ditetapkan ya oleh tim komisi tugas akhir dan komisi seminar, PKL dan tugas akhir, tetapi nanti kalau ada perubahan nanti akan diinfokan ya, karena ini akan langsung tampil di form penilaian seminar form penilaian mata kuliah seminar seperti itu ya. Nanti bisa kalian lihat formnya ya. Nah, berikutnya syarat pengeluaran nilai seminar. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Komisi mengeluarkan nilai seminar setelah mahasiswa yang bersangkutan mengumpulkan makalah seminar yang sudah disahkan oleh pembimbing dan
koordinator ya, koordinator ini ya, koordinator program studi, koordinator program studi prodi fisika ya. Nah, koordinator prodi fisika. Jadi sudah lengkap. Oke. Batas waktu pengumpulan makalah seminar yang sudah direvisi paling lambat 1 minggu terhitung dari waktu presentasi seminar. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak mengumpulkan makalah dalam jangka waktu tersebut, maka mahasiswa bersangkutan diberikan nilai E. Nah, tolong ini diperhatikan supaya tidak menjadi masalah ya. Nah, ini form penilaian seminar mahasiswa. Seperti ini nanti form yang dibagikan ke dosen pembimbing maupun dosen penguji saat pelaksanaan seminar. Ya, pada saat pelaksanaan seminar dari mata kuliah seminar ini seperti itu. Nah, ini kalian perhatikan ada presensi kuliah, ini kehadiran kalian pada saat perkuliahan ya ini. Kemudian ada format makalah. Bagaimana makalahnya mengikuti tidak format seperti yang sudah diberikan, kemudian bahasanya seperti apa bahasanya, karena di sini kita menulis makalah ilmiah ya, bukan sembarang makalah tapi makalah ilmiah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, masih ingat kata ilmiah yang mengikuti kata makalah itu, sehingga kalian bisa menuliskan makalah ilmiah dengan baik ya. Presentasi makalah atau pengalamannya ada juga nanti di form yang dibagikan dosennya, ada di breakdownnya presentasinya seperti apa, penguasaan materinya seperti apa, komunikasinya, tata cara penyajian itu masuk semua di sini, sehingga kalau dijumlahkan di sini ada 100%, kemudian baru nanti karena ada 3 penguji plus 1 pembimbing, nah itu nanti nilainya adalah merupakan kontribusi dari pembimbing, kontribusi dari penguji, dan ibu sendiri dari pengampu mata kuliah di sini ya. Dan tugas-tugas tentunya masuk di sini ya sebagai presensi. Nah, demikian untuk aturan pedoman penulisan makalah seminar yang merupakan tugas kalian untuk bisa menyelesaikan mata kuliah seminar ini. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya.